Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29, Jeritan Hati di Aspal. Satu tembakan mereka lepaskan ke pintu mobil, aku berteriak kencang karena kaget. Guncangan kembali terjadi kala mobil tersebut dengan sengaja menghantamkan kedua sisi terus-menerus. Hingga aku terus berteriak dengan tubuh gemetar takut. Kini, aku paham kalau Jackson tidak akan berhenti. Sebelum berhasil menangkap diriku hidup-hidup ataukah dalam keadaan terluka. Aku berusaha melepaskan sabuk pengaman dengan susah payah. Beringsut ke sisi lain agar sedikit menjauh dari pintu mobil yang kini mulai rusak karena hantaman tanpa henti. Terlintas di benakku kala melihat aliran sungai yang kini mengalir di bawah jembatan. Pinggirkan mobilnya, aku mau melompat keluar. Aku bersiap untuk membuka pintu mobil dan melompat keluar. Tapi kata-kata yang supir itu ucapkan membuat niatku untuk melompat terhenti. Jangan, Nona, air sungai itu sangat dingin, Nona tidak akan bisa menahannya sebelum berhasil menepi. Itu akan membuat Nona tewas sebelum berhasil menyelamatkan diri. Ujar sang supir, membuatku menelan ludah susah payah. Mobil kami sudah hampir tiba di ujung jembatan. Namun, guncangan kuat kembali terjadi saat sebuah mobil menabrak bagian belakang. Keningku terbentur cukup keras hingga mengeluarkan darah. Namun, berbeda dengan diriku. Supir yang duduk di kursi kemudi telah terjepit karena hantaman kuat bagian depan yang menabrak pembatas jalan. Lari, Nona. Ucap sang supir padaku dengan suara lirih. Lalu menghembuskan napasnya dengan darah yang memenuhi kening dan tubuhnya. Aku menggigit bibir bawah. Berusaha menahan sakit dari goresan dan luka kecil yang aku dapatkan. Tanganku berusaha meraba, mencari senjata yang supir itu berikan tadi. Tapi, aku tak menemukan senjata itu dimanapun. Saat aku fokus, asap keluar dari mobil. Aku berusaha menendang pintu agar terbuka, berkali-kali hingga akhirnya berhasil. Aku berjalan dengan tergopoh-gopoh keluar dari mobil. Menjauh sejauh mungkin dari sana dengan menahan rasa perih akibat air hujan yang mengenai luka di tubuhku. Suara ledakan terdengar dari belakangku. Mobil itu meledak bersama dengan mayat supir di dalamnya. Jauh di depan sana aku menatap Jackson takut. Pria itu berdiri di bawah hujan. Wajahnya merah padam dengan kilatan kemarahan di matanya yang mengarah kepadaku. Tubuhku seketika bersimpuh di jalan beraspal. Rasa takut membuatku gemetar tanpa henti. Tatapanku seolah tak bisa lepas dari tubuh Jackson yang kini mendekat. Semakin dekat Jackson, semakin aku dapat melihat urat-urat lehernya yang mengencang seakan siap menelanku hidup-hidup. Seketika aku ketakutan hingga menangis terisak-isak. Jackson mendekat hingga berhenti tepat di hadapanku. Aku sudah sangat lama menunggumu, Cecilia. Ucap Jackson, membuat tubuhku semakin gemetar ketakutan. Jackson berlutut di hadapanku yang terduduk gemetar di atas aspal. Cecilia, nyalimu sungguh tak kuduga akan sebesar ini. Tahun Jackson, aku. Jackson memotong ucapanku dengan tertawa keras, dia terlibat sangat puas. Bisa menangkapku. Kamu berterima kasih pada Haden dan sangat benci padaku, kan? Bukan seperti itu Jackson. Kenapa kamu tidak bertanya apa alasanku melakukan semua ini dan berusaha ingin pergi darimu? Kamu pikir aku wanita yang sehina apa?
Aku meminta bantuan Haden untuk pergi karena aku tidak mau mati di tanganmu. Apa kamu menyadari kalau aku sangat mencintaimu? Aku sangat mencintaimu, Jackson. Aku sangat-sangat mencintaimu hingga aku ingin pergi darimu. Aku takut cinta ini akan membuatku kehilangan nyawaku sendiri. Aku takut rasa kecewaku akan semakin besar. Ketika sedikit demi sedikit aku mulai menyadari kalau aku tidak berarti apa-apa bagimu, Jackson. Apa kamu kira aku tidak terluka saat mengambil keputusan ini? Andai kamu tahu betapa besarnya cinta yang aku punya untukmu. Aku tidak ingin cinta ini semakin besar. Aku mohon biarkan aku pergi. Tangsiku pecah, aku mengatakan semua isi hatiku kepada Jackson. Dan benar saja, Jackson tetaplah seorang Jackson. Tidak peduli bagaimana aku berusaha menjelaskan perasaan kepadanya. Dia tetap tidak mempercayai ucapanku. Di mata Jackson, aku tetaplah seorang rubah yang terus berbohong ke sana kemari. Menggunakan cinta agar aku mengasihanimu. Cecilia, tidakkah kamu menghitung ini kebohonganmu yang keberapa kali? Jackson sampai sekarang tetap merasa kalau aku berbohong. Tidak lama kemudian, pengawal Jackson memberitahu Jackson kalau mobil Haden sudah sampai. Jackson pergi meninggalkanku yang dihadang oleh para pengawalnya. Dari kejauhan, aku dapat melihat mobil Haden yang datang dengan beberapa mobil di belakangnya. Hatiku semakin kalut kala melihat Haden keluar dari mobil mewahnya. Mobil Lamborghini keluaran terbaru dan hanya dia di dunia berhasil Haden miliki. Tubuh kekar Haden terbalut pakaian kerja yang begitu rapi. Dia terlihat sangat hebat kala di salah satu tangannya memegang sebuah berjenis kit. Jackson tidak menampilkan ekspresi saat melihat Haden. Haden turun dari mobil, berjalan cepat menuju Jackson. Haden langsung menarik kerah baju Jackson dengan raut wajah yang terlihat begitu marah. "Lepaskan Cecilia," bentak Haden murka. "Apa hakmu?" Lawan Jackson menepis kasar tangan Haden. Kedua kubu bersiap-siap berkelahi. "Tuan Jackson, lebih baik kita mundur. Saya rasa kita tidak akan menang dari Haden, karena anggota Haden sangat hebat," bisik seorang pengawal yang mendekat pada Jackson. Jackson berkata, "Aku bisa mengatasinya, bawa Cecilia pulang ke Spring Mansion." Balas Jackson ikut berbisik. Seorang pengawal membantuku berdiri. Membawaku masuk ke dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Beberapa pengawal mendorong mobil hingga benar-benar jauh dari Haden dan Jackson. Setelahnya, dua orang pengawal masuk ke dalam mobil. Supir mulai menghidupkan mesin dengan sangat berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Haden yang berada di kejauhan. Lewat jendela kaca mobil, aku melihat Haden yang perlahan menghilang dari pandangan setelah mobil berbelok di persimpangan. Tiba di mansion, pengawal itu membawa paksa diriku masuk ke dalam kamar. Mereka mengurungku di dalam kamar. Dari jendela aku dapat melihat ada banyak pengawal yang berjaga. Aku memilih masuk ke dalam kamar mandi dan berendam dalam bathtub. Rasa perih dari luka tak lagi aku rasakan. Karena perihnya tak sebanding dengan perih yang kurasakan di lubuk hati. Aku sangat berharap dapat pergi dari Jackson dan kembali menjalani hidupku dengan normal. Tapi, ternyata aku salah. Pergi dari Jackson tidaklah dapat aku lakukan dengan mudah. Pergi ke ujung dunia sekalipun, Jackson pasti akan dapat menemukanku dengan mudah. Aku lelah dengan semua yang terjadi dalam hidup ini. Aku menangis terisak-isak hingga tak sadarkan diri di dalam bathtub. Ketika terbangun, aku telah berada di atas ranjang lengkap dengan jubah mandi. Aku memegang kepalaku yang sudah terbalut perban.
Tadinya, aku mengira Jackson lah yang melakukan semua ini. Namun, ternyata para pelayanlah yang membantuku. Syukurlah Nona sudah sadar. Ini, silahkan dimakan makanannya agar Nona segera pulih. Ucap pelayan itu, lalu pergi meninggalkanku seorang diri. Aku menatap ke sembarang arah dengan pandangan yang kosong. Mencintai seorang pria yang sama sekali tidak mencintaimu. Rasanya sangat sesak hingga aku kembali terisak pilu. Malamnya, Jackson kembali ke Spring Mansion. Saat Jackson masuk ke dalam kamar, aku tengah duduk di pinggir ranjang masih dengan jubah mandi. Makanan di atas nakas masih utuh karena tak aku cuil sama sekali. Jackson mendorongku hingga terbaring di atas ranjang. Ini adalah kesalahan terbesar yang kamu buat, Cecilia. Ujar Jackson menggenggam daguku kasar. Tanpa Jackson sadari, aku meraih gelas di nakas. Lalu aku semburkan air di dalamnya ke wajah Jackson. Begitu ada kesempatan, aku keluar dari kukungan Jackson. Aku segera berlari ke arah jendela, naik ke atas sana dan siap melompat. Aku lebih memilih mati daripada harus menerima hukuman kasar yang sangat menjijikkan darimu, Tuan Jackson. Biarkan aku mati, bukankah itu hal yang Tuan inginkan? Teriakku semakin maju, sedikit saja aku bergerak, maka hidupku akan benar-benar berakhir. Jackson memperingatiku dengan berkata, "Aku tidak tertarik pada wanita cacat walaupun bisa dipelihara seperti hewan." Jackson, kamu benar-benar pria bajingan. Aku berteriak sambil memejamkan mata saat tak sengaja terpeleset karena tempat pijakan yang licin. Aku mengira semua akan berakhir, bahkan aku tidak menyesal karena terpeleset. Namun, tidak akan ada akhirnya, kala Jackson menangkapku dengan tepat. Jackson yang berada cukup dekat denganku, tentu dapat menangkap tubuhku sebelum jatuh ke bawah sana. Senang? Tentu aku tak senang. Aku sangat berharap aku terjatuh ke bawah sana. Mengerikan memang. Tapi, lebih mengerikan dipelihara seperti hewan oleh Jackson. Lepaskan aku, Jackson. Lepaskan. Kenapa menangkapku? Biarkan aku mati. Teriakku terus berontak. Jackson menarikku dengan mudahnya hingga aku berhasil turun dari jendela. Aku terus berontak saat Jackson masih memelukku dari belakang. Tidak semudah itu bila kamu ingin mati, Cecilia. Ya Tuhan, apa sudah hilang hakku atas hidup ini? Bahkan mati pun harus atas izin pria bajingan ini. Bila kamu tidak menginginkan aku mati, maka, biarkan aku pergi, Jackson. Aku sudah tidak ada hubungannya dengan semua masalahmu. Aku mohon, biarkan aku pergi bersama Haden. Teraiku tak kuasa menahan tangis. Jackson membalikkan badanku menghadapnya dengan begitu kasar. Haden bisa menyelamatkan siapapun di kota ini, kecuali orang yang ada dalam genggamanku. Orang itu hanya bisa bebas jika aku bersedia melepaskannya. Jika tidak, maka jangan pernah berharap untuk lepas dariku. Ucap Jackson dengan wajah penuh amarah, bisa kulihat kilatan api emosi di mata tajamnya. Dia mencekik leherku dengan kuat, hingga aku merasa sangat sesak. Setetes air mata terjatuh, mengenai tangan Jackson yang mencekik semakin kuat. Dapat kurasakan tangannya yang sedingin es mencengkeram leherku begitu. Paham. Teriak suara bariton itu membuatku jadi tegang. Aku terus berontak, berusaha menepuk-nepuk tangan Jackson yang melingkar di leherku, agar mau melepaskanku. Meski sudah hampir kehabisan napas, tapi aku masih belum menyerah. Lepaskan aku, Jackson. Sampai mati pun, aku tidak akan menjadi simpananmu.
Ucapku bersusah payah. Bibirku sudah memucat dengan tangan yang tak lagi menepuk Jackson karena telah habis tenaga. Meski begitu, aku tetap bersikeras tidak akan mau jadi simpanan pria manapun. Apalagi menjadi simpanan Jackson. Sungguh aku tidak mau walau harus mati sekalipun. Bagus, sangat menarik, Cecilia. Kamu masih berani menantang dan menguji kesabaranku. Kupandang wajah Jackson semakin memerah. Auranya semakin dingin dengan mata tajamnya yang siap menusuk-nusuk bagian tubuhku hingga terbunuh. Lihat bagaimana caraku membuatmu jera. Teriaknya kencang lalu menghempaskan aku ke atas ranjang dengan sekuat tenaga. Aku pun terhentak ke atas kasur. Hingga jubah mandi yang aku kenakan tersingkap membuat bagian tubuh sensitifku terepos. Aku tak sempat menurunkannya, karena sibuk terbatuk dan berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saat aku terus terbatuk-batuk, Jackson langsung mengukungku tanpa menahan tubuhnya. Hal itu tentu membuatku terhimpit hingga kembali merasakan sesak dan sakit. Lepaskan aku, Jackson. Lepaskan aku. Aku hanya dapat berteriak dengan berusaha memukul dada bidang Jackson dengan sisa tenaga yang kupunya. Jackson tidak mengasihaniku sama sekali. Dia terus menatapku ingin membunuh dan aku semakin ketakutan. Kulihat Jackson melepaskan satu kancing bagian atas kemejanya. Lalu menarik dasinya dengan sekali tarikan. Jackson, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Bersambung.